Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Mang Apuy. Sebelum menonton video ini, jangan lupa bantu like, komen, share, subscribe bila kawan-kawan dimanapun berada menyukai video kali ini. Di pagi hari ini, semoga kawan-kawan dimanapun berada diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan oleh segala utusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan yang baru menemukan channel Mang, tolong bantu subscribe supaya Mang bisa lebih semangat bikin video selanjutnya dan channel Mang bisa berkembang seperti channel orang lain. Dan sebelum Mang masuk ke tahap ya, ini sebetulnya bukan tahap review nih. Mang ada bukan banyak ya, ada beberapa orang ya subscriber Mang yang WA, yang banyak yang komen, yang langsung nelpon gitu. Insya Allah mungkin pertanyaan dari beberapa subscriber Mang yang langsung nelpon atau nge-WA akan dijawab di pagi hari ini. Ya. Pertanyaannya mungkin Mang akan dijawab di sore hari ini dikarenakan di pagi hari ini ya dikarenakan Mang kesibukan waktu jadi baru bisa mengabulkan di pagi hari ini. Ya. Ya kebanyakan tentang penyepuhan sebetulnya udah ada video penyepuhan di video-video ya mungkin bulan depan mungkin agak susah dicarinya. Ya pertanyaannya rahasia ya tenang Mang di mana rahasia penyepuhan golok anti patah, anti retak gitu. Kalau sepuh pakai air gitu. Ya memang ya kalau pakai air gendalanya kalau enggak retak rawan patah kalau lagi digunakan. Sebetulnya enggak ada rahasianya sebetulnya. Insya Allah di pagi hari ini Mang akan berbagi pengalaman Mang semampunya Mang sebisanya Mang. Ya cuman Mang minta maaf ya bukan menggurui atau mengajari siapapun saja. Ini cuman Mang ya intinya mau berbagi pengalaman Mang ya dikarenakan Mang juga sama masih belajar ya. Jadi yuk kita mari sama-sama belajar sama Mang. Mang juga bukan orang profesional, orang biasa masih tahap belajar gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Sebetulnya nggak ada rahasia. Cuman memang ada trik yang harus benar-benar diteliti lah kalau lagi nyepuh golok. Ya. Sebelum masuk ke tahap penyepuhannya, Mang akan menjelaskan ya, 5 rahasia sebetulnya untuk penyepuhan golok ya supaya enggak rawan patah, enggak retak kalau disepuhnya. Ya. Jadi sebelum masuk ke penyepuhan, Mang mau menjelaskan dulu semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti dan sekali lagi Mang minta maaf bukan menggurui siapapun saja tapi ini untuk pemula. Ya kalau yang udah biasa mah pasti udah lebih profesional. Mungkin banyak yang lebih profesional dari Mang dan Mang mah cuman masih belajar. Insya Allah masih belajar bukan orang luar biasa, orang biasalah masih tahap belajar. Yang pertama dulu nih cara-caranya ya usahakan itu kalau golok disepuh ya kena air, jadi sepuh sama air itu satu gendalanya retak, kedua kalau enggak retak golok rawan patah itu kesalahannya sebetulnya bukan kesalahan. Ada yang kurang pas, satu cara pembakaran, ya. Kedua tingkat lama penyeluban sebetulnya. Jadi maaf ya emang agak kepanjangan ya supaya lebih jelas dan lebih detail. Jadi usahakan nih sekali lagi kalau mau menyepuh golok nih yang lebih nyaman untuk menyepuh golok arengnya jangan terlalu yang gede-gede kayak gini. Yang pertama usahakan arengnya yang agak kecil. Kenapa Mang agak yang harus yang kecil-kecil arengnya? Dan kalau arengnya yang agak terlalu gede besar-besar gini, jadi pembakaran di mata bilah kadang bisa sampai ya seluruh badan merah jadi susah diatur gitu jadi susah diatur ini menurut pengalaman Mang mungkin kalau ada perbedaan dengan orang-orang lain yang udah profesional Mang juga menghargai itu kan kadang beda pandai beda pengalaman Mang juga menghargai semoga yang seprofesi sama Mang semakin maju semakin sukses diberi kesehatan diberi keselamatan. Yo.
Ini cuman pengalaman Mang. Jadi yang pertama arengnya jangan usahakanlah yang agak kecil-kecil ya minimal ya sebesar gini arengnya lah. Jangan sampai sebesar gini gitu. Jadi susah diaturnya kalau lagi membakar. Dan yang kedua rahasianya nih, bukan rahasia sekali lagi nih. Usahakan kalau lagi membakar, nah, ya usahakan tangan dimundur majukan supaya merahnya itu di bagian mata bilah. Nah, yang ketiga nih, seumpamanya kalau membakarnya merah udah terlalu sampai ke bilah badan, nah, kalau hati merasa ragu-ragu, merasa kurang pas, usahakanlah jangan dicelupin ke air. Itu dikarenakan ya menurut pengalaman emang ya kalau hati kurang ragu kurang kayak kurang pas agak ragu-ragu ya hasilnya kadang mang pribadi ya ini pengalaman mang pribadi kadang sering gagal gitu. Jadi usahakan satu arengnya yang agak kecil, dua pembakaran usahakan membakarnya merahnya di bagian mata bilahnya saja gitu. Kalau merah sampai badan bilah usahakanlah jangan berani nyelubin kalau belum paham cara nyelubinnya gitu. Dan yang ketiga ya yang keempat, seumpamanya gini Mang jelaskan dulu sebelum pembakarannya. Jadi kalau seumpamanya udah merah di bagian mata bilah, udah merah di bagian mata bilah, usahakan nyelubnya itu golok, jatuhnya ke air lurus, jangan miring, jangan miring kayak gini. Usahakan lurus. Kurang lebih kalau hitungan detik minimal 1, 2, 3 detik itu gendalanya retak. Ya kalau menurut pengalaman emang kelamaan direndam di air. Jadi seumpamanya gini dicelup, jadi terlalu lama nyimpan di air gitu, terlalu lama nyimpan di air. Jadi gendalanya itu sering retak gitu. Jadi usahakan kalau nyelupnya itu set, 1, 2, 3 angkat. Nah, celuban yang kedua usahakan ini bukan rahasia sebetulnya ini yang agak apanya yang agak ada dua lubang lah dua lubang ini untuk pembatas celuban kedua usahakan tuh nah maksudnya pembatas untuk menahan ini supaya enggak rawan patah nah ini rawan patah nah, semoga bisa dipahami jadi celuban pertama minimal lah 1, 2, 3 angkat jadi jangan terlalu lama itu rawannya pecah itu kelamaan direndamnya di air. Jadi mungkin 1, 2, 3 angkat. Yang kedua, usahakan kalau nggak ada pembatas kayak gini, usahakan di bagian mata bilahnya saja. Itu. Cuman kalau nggak ada pembatas, memang terlalu kedalaman gitu ya. Kadang memang juga kalau udah tangan lelah, ya kadang suka kedalaman itu. Jadi kena airnya setengah badan, jadi suka patah. Jadi yang kedua mah usahakanlah tuh sampai 1 senti. Tuh, 1 senti. Yuk sekarang supaya nggak kepanjangan videonya, Mang mau ya menyepuh ini 3 buah golok. Ini pesanan orang Jakarta, cuman ya Mang belum minta alamatnya dikarenakan goloknya belum beres. Ini pesanan orang Jakarta. Rahasia penyepuhan golok cacah tulang. Ini untuk cacah tulang, tapi nggak ada rahasia, nah bukan rahasia sebetulnya. Jadi seringnya patah atau retak itu kelemahannya pembakaran kurang pas, ya kurang pas penyeluban terlalu kelamaan di airnya gitu. Itu rahasianya, bukan rahasia. Yuk. Jadi minimal di air lah kurang lebih 1, 2, 3 detik lah gitu. Sekali lagi Mang minta maaf, bukan menggurui atau mengajari siapapun saja. Ini berbagi pengalaman Mang lah orang biasa. Mang juga ada masih belajar. Ya orang sama-sama belajar lah. Gitu. Biar nyepuh. Dan yang satu leh, jangan lupa sebelum kerja doa basmalah dulu. Itu yang pertama nih, yang paling utama. Berdoa ya insya Allah. Jangan lupa baca basmalah atau yang minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yuk, coba. Ya. Seumpamanya kalau merahnya nih, merahnya jadi usahakan kalau dimundur majukan
itu merahnya, insya Allah merahnya di bagian mata bilahnya saja. Merahnya cukuplah, merah jambu juga cukup kalau nyepuh pakai air gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi, jangan terlalu terburu-buru dan harus bisa menekan emosi. Ya, kenapa Mang menekan emosi? Yang seumpamanya gini nih, ada yang kurang jelas nih. Mang kenapa harus bisa menekan emosi? Ini kan seumpamanya merahnya udah ke seluruh badan, ya itu harus bisa ditekan emosi, jangan ya dicelubin gitu. Kalau bisa mah dibakar ulang lagi gitu. Itu yang pertama. Jadi harus bisa ngontrol emosi, jangan yang seharusnya nggak dicelubin itu dicelubin. Jadi usahakan bakar lagi lah, usahakan merahnya di bagian mata bilah gitu. Nah, yang keempat lagi paksi, di dekat paksi nih. Di dekat paksi usahakan membakarnya jangan sampai merah dikarenakan rawan patah. Kalau ini merah, terlalu merah lalu kecelup ke air, ini rawan patah. Ini rawan patah paksinya. Konsentrasi, harus tenang, jangan merasa terburu-buru. Kalau pekerjaan ya memang kalau diburu-buru, ingin cepat-cepat beres, hasilnya ya menurut pengalaman Mang gitu, Mang pribadi, ya kadang banyak gagalnya, ada gagal gitu. Harus fokus gitu kalau lagi cepuh. Butuh kesabaran, harus gitu. Karena nih, ini kan merahnya di bagian mata bilah, kurang lebih di airnya 3 detik lah. 1, 2, 3 tuh. Lalu yang kedua ke sini, tuh, pelan. Tuh. Hasilnya meletek putih tuh. Yang pelan, jangan terburu-buru, santai saja lah itu. Yang keempat, celubin harus agak cepet. Udah. Tuh kalau udah meletek putih kayak gini tuh ini udah tua. Coba Neng, kelihatan jelasnya. Jelas kelihatan nggak? Ini tuh sampai 2 cm aman, nggak retak. Jadi seringnya retak itu kelamaan di air. Jadi minimal 1, 2, 3 gitu, 3 detik. Tuh, angkat lagi, lalu ke sini. Tuh, ini udah aman, udah hampir dingin. Tuh. Tuh. Jangan direndam terlalu lama. Gitu. Satu kali aja. Gitu. Tuh, coba jelasnya. Ini sampai 2 cm tuh. Aman, nggak retak. Coba, coba jelasin nih. Aman, mulus, detil. Kelihatan. Oh, aman. Insya Allah nanti di akhir di video, kalau kurang jelas nanti dijelasin lagi sama Mang. Dan lihat sambil nyepuh kelurusan bilahnya, takutnya bengkok gitu. Mang sambil bicara kerjanya supaya lebih jelas. Jadi gendalanya retak atau sering patah itu pembakaran kurang pas, kurang pas. Bukan kesalahan ya sebetulnya ya kurang pas cara membakarnya. Ini yang kedua nih. Biar ya memang berulang kali menjelaskan supaya bisa dipahami. Jadi 1, 2, 3 ya minimal 1, 2 gitu.
Kalau satu, dua, tiga gitu kalau hitungan mah biarlah gitu, supaya lebih detail. Jadi kalau lama di air sampai lebih dari 3 detik atau 4 detik mungkin sering patah. Itu ring retak-retak. Ini yang kedua nih. Insya Allah kayak di akhir video memang dijelasin lagi. Walaupun videonya agak kepanjangan supaya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Semoga kita semua sama-sama belajar sama-sama supaya orang pada banyak yang bisa. Ini merahnya segini, tuh pelan-pelan aja, minimal 1 atau 2 detik. 1, 2, tuh angkat. Yang ketiga celupin. Hasilnya kan putih tuh, meletek. Kelihatan ya, coba aja lah. Dan belum lagi, semua angkat agak cepat. Itu. Insya Allah yang penting jangan putus asa belajar. Insya Allah bakalan bisa. Insya Allah. Coba. Kalau ada bengkok sedikit, pukul-pukul mumpung panas. Nih. Kalau ada bengkok, mumpung masih panas, pukul-pukul supaya lurus lagi. Gitu. Lurus. Kalau masih panas, celupin lagi 1 kali. Ya. Jadi harus butuh kesabaran. Ini yang kedua, coba. Kelihatan nggak? Menurut ini yang satu, tuh yang kedua putih-putih. Insya Allah keras ini cukup. Tuh. Yang ketiga, nih, tuh aman nih, nggak retak tuh. Coba jelas nih, jelas. Aman, nggak ada yang retak. Sekarang yang ketiga. Kumpulin lagi harangnya. Yuk.
pelan-pelan, santai, jangan terburu-buru. Minimal sama, 1, 2, 3. 1, 2, tuh. Putih, lalu ke sini, tuh. Pelan, tuh. Ini kelihatan putih, tuh. Dan jangan, tuh. Kalau warnanya udah hampir mau berubah kuning, harus agak cepat. 1 kali, tuh. Tuh. Lihat kelurusannya, jangan kalau merasa bengkok, pukul-pukul selagi masih panas. Jadi jangan terlalu lama direndamnya, agak cepet gitu. Ya minimal 2 detik lah, yang lebih pas sama 1, 2 gitu. Nah, biar memang menghitung kayak anak kecil. Yang penting bisa dipahami dah. Yuk, coba. Coba nih. Jadi aman dari keretakan. Insya Allah di akhir video akan didetilin sama Mang. Oh, ini yang ketiga. Coba. Kan menggaris putih tuh. Dan airnya nggak ada campuran apapun, walaupun dicampur air apa, kalau bahannya jelek, pembakarannya kurang pas, tetap hasilnya bakalan meleot kalau bahannya kurang bagus. Jadi kunci utama bahannya juga itu menjadi pendorong lah, jadi faktor pendorong. Ya bahan bilahnya harus yang bagus. Kalau bahannya jelek ya walaupun disepuh pakai air bakalan jelek hasilnya juga. Jadi kunci utama mah bahan juga gitu. Coba nih. Tuh, ini kan putih tiga-tiganya sama tuh. Tuh, ini mah sampai 2 cm tuh. 2 cm. Aman, nggak ada yang retak. Coba jelas nih. Satu persatu supaya lebih jelas tuh. Jelas nggak? Tuh aman. Tuh, nggak ada yang retak. Aman. Coba supaya detil tuh. Sampai ujung aman. Keseringan retak kalau yang melengkung di sini. Nah, yang di sininya nih. Tuh, ini kan pembakarannya rata, walaupun bukan rata, dicelup semua juga, menggarisnya hampir sama. Tuh, lebarannya itu. Pembakaran. Ini yang kedua itu. Tuh, yang kedua coba jelasnya. Coba jelasnya gimana? Tuh, ini yang ketiga lebih luas ini mah tuh. Yuk, aku mau menjelaskan ya. Jelaskan lebih detail, dan Mang sekali lagi nih minta maaf walaupun Mang agak panjang berbicara, supaya ya supaya banyak orang bisa, ada banyak yang bisa lah insya Allah gitu, supaya bisa dipahami. Tapi Bu, untuk pemula ini, kalau udah yang profesional Mang nggak bisa diajarin lagi ini mah, dikarenakan Mang mau menyenangkan, mau berbagi pengalaman. Jadi kesalahan nyepuh golok sering patah atau retak, kunci utama pembakaran kurang pas. Ya, kurang pas ya. Ya, kurang pas. Dan Mang mau jelas, kalau merahnya udah ke seluruh badan, usahakan jangan berani nyelubin lah kalau belum paham caranya gitu ya. Usahakanlah bakar ulang lagi gitu. Jadi kalau membakarnya udah rata di bagian mata bilah, nyelubnya itu 1, 2 lah minimal gitu. 2 detik lah yang pasnya, itu bukan 3. Kalau 3 detik ya kadang, kalau kurang cepat ya minimal 1, 2 detik lah gitu. 2 detik gitu. Yuk, insya Allah. Jadi itu penjelasan dari Mang ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti ya, sama-sama belajar sama Mang. Mang juga sama masih belajar. Ya ini cuman berbagi pengalaman gitu yuk. Sekian dari Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.